bulan Desember nih, masih tanggal 4. Yang masih gajian juga ini masih bisa ngapain-ngapain, dan juga ini masih bisa aktivitas seperti biasa. Dan tentu saja hari ini juga untuk menambah aktivitasnya, kemudian juga untuk menambah semangat pemirsa Sultan TV di rumah juga, kita akan sharing hari ini tentu saja dengan narasumber kita hari ini. Namun terlebih dahulu, Hani akan ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau Anda juga bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di sultantv.co, dan juga bisa ke website kami, atau juga bisa jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Seperti biasa pemirsa, setiap hari Bincang hari ini akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Begitupun juga hari ini di hari Jumat, insya Allah Jumat berkah ya. Ini Jumat berkah tanggal 4 Desember hari ini. Hani juga tidak sendiri, karena Hani juga sudah kehadiran narasumber kami hari ini, di mana beliau ini merupakan Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Talas Beneng Kabupaten Pandeglang, dan benar-benar jauh-jauh datang dari Pandeglang ke studio Sultan TV. Ini luar biasa, hanya apresiasi. Kita akan perkenalkan langsung, sudah ada Bapak Ardi Maulana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, luar iya. biasa Bapak. Ini jauh-jauh tadi dari Pandeglang, di sebelah mana Pak? Dari Pandeglang kita, dari Pandeglang di Kampung Cilaja. Kampung Cilaja, oke. Ya, di sentranya Talas Beneng di Kabupaten Pandeglang. Oke, luar biasa. Ini terima kasih Bapak Hani ucapkan, ini sudah apresiasi sekali sudah hadir di Sultan TV, kemudian juga sudah ingin berbincang dengan pemirsa Sultan TV. Kita sharing-sharing edukasi aja Pak ya, mungkin dengan pemirsa Sultan TV di rumah kita ngobrol santai kayak gini Pak. Apa ya? Nah, ini Bapak kan Hani juga baru pertama kali bertemu Bapak. Bapak juga baru sekarang ke Sultan TV gitu ya Pak ya. Walaupun sebelumnya sempat ada kegiatan webinar Webinar katanya. dulu di Sultan TV sempat juga. Ya Pak ya. Sempat. Oke. Nah, ini Bapak itu merupakan Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Talas Beneng, benar ya Pak ya? Iya, betul. Oke, benar. Hani panggilnya enaknya siapa nih biar kita makin akrab? Pak Ardi, Pak Maulana, Pak Lana, atau Pak siapa? Ardi aja. Pak Ardi, oke. Pak Ardi. Iya. Oke, Hani pengen tahu dulu nih Pak Ardi. Mungkin atau sebelum Hani pengen tahu, Mbak Ardi mungkin sapa-sapa dulu nih pemirsa Sultan TV di rumah Pak. Silahkan, sebelah sini kameranya. Untuk di Kabupaten Pandeglang yang lagi produksi, terutama tetap semangat ya, yang untuk di penyemayan bibit di Talas Beneng juga di kelompok tani Curug, semangat terus, jangan pantang mundur, karena kita ke depan akan ada prospek-prospek yang begitu bagus untuk di budidaya Talas Beneng di Kabupaten Pandeglang, Banten. Siap, luar biasa. Oke, Bapak Hani pengen tahu nih Pak. Karena Bapak sudah hadir di sini, Hani boleh nanya apa aja ya Pak ya? Bisa. Bisa ya Pak ya? Oke, Pak Ardi, kan kita hari ini mau bahas tentang tema yang cukup menarik juga, katanya produk lokal go internasional katanya. Ini kan produk lokal banget nih ya, dari Kabupaten Pandeglang gitu. Namun sebelum ke situ, Hani pengen tahu dulu nih aktivitas seorang Pak Ardi nih ya, selaku pengusaha juga, setiap harinya aktivitasnya itu ngapain aja sih? Bisa diceritakan? Saya dulu kerja itu di salah satu perusahaan ya, di pabrik sepatu, di PT SHB di kawasan industri modern, cabangnya PT PWI. Saya di sana kerja sekitar 9 tahun. 9 tahun. Nah, kita jadi keamanan ya di salah satu perusahaan itu, dan saya kerja itu mencari inspirasi yang bisa menghasilkan yang nilai lebih gitu kan. Nah, dari tahun 2016 saya mulai menemukan celah usaha ya. Celah usaha itu di bidang pertanian. Di bidang pertanian ya seperti Talas Beneng gitu kan. Kadang kita di durian juga gitu ya. Kalau lagi pas musim ya. Tapi kalau Talas Beneng ini kan dia tiap bulan ya. Tiap bulan daunnya kan bisa diproduksi, umbinya juga bisa kita manfaatkan begitu. Dan setelah saya cari-cari, nah di Kabupaten Pandeglang inilah adanya Talas Beneng, begitu. Karena dari dulu ya, dari awal, dari mungkin udah zamannya nenek moyang, talas ini ada, cuman belum se-booming dan terkenal kayak sekarang ini, begitu. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 itu udah dikasih sertifikasi dari pemerintah terkait ya.
udah didukung penuh. Jadi hak paten lokal Kabupaten Pandeglang dari talas beneng itu. Dan alhamdulillah sekarang mungkin sebagian masyarakat udah merasakan lah manfaatnya gitu, manfaatnya talas beneng ini sebagian gitu. Tapi di tahun 2018 sampai dengan sekarang dia lebih naik lagi, dan sekarang mungkin udah pasarnya pun udah luar biasa ya, gitu kan. Jadi daun dan umbinya bernilai ekonomi, itu kan bisa untuk manfaat semua dan bisa membangkitkan lahan-lahan yang tidur. Oke. Baik. Nah, ini berarti aktivitas Bapak setiap harinya juga tetap di usaha Bapak nih, atau seperti apa kegiatannya? Setelah lepas dari perusahaan, saya menggeluti usaha ini sampai dari pembibitan, pengolahan, dan pemasaran. Oke. Gitu. Berarti setiap hari harus controlling ya Pak? Bapak sebagai yang kontrol atau yang seperti apa? Udah ada tim kita dari, saya kebetulan direktur CP Putra Petani Gunung Karang. Gitu kan, kita mempunyai staf-stafnya juga ada, gitu kan, yang bagian produksi, yang bagian checking QC-nya ada juga, gitu, yang bagian pengadaan barang ada, bagian kita udah diatur dari layaknya di satu perusahaan lah. Gitu. Oke, luar biasa. Wah, berarti ini aktivitas Bapak juga setiap harinya memang mengurusi usaha talas beneng ini ya Pak? Iya, setiap betul. harinya juga luar biasa. Nah, Bapak ini penasaran juga nih Hani, mungkin bisa diceritakan atau mungkin awal mula terbentuknya atau awal mula memulai usaha ini, histori awal, sejarah awalnya tuh dimulai dari tadi katakanlah sudah sedikit disinggung ya Pak ya, ketika bekerja kemudian akhirnya membuka usaha ini gitu. Katakanlah usaha talas beneng. Nah, ini kenapa gitu memilihnya usaha daun talas gitu? Bisa diceritakan sejarah awalnya Pak? Bisa. Karena kan begini. Daun talas ini mungkin bagi orang aneh ya. Bagi orang aneh ya. Kalau saya kan orangnya bisa mencari yang aneh-aneh, gitu kan? Karena yang aneh-aneh itu bikin orang penasaran. Nah, di samping yang masih masih awam yang belum tahu tentang daun talas, gitu kan, dan alhamdulillah talas ini menyerupai kayak seminya tembakau. Semi tembakau. Begitu, itu. Jadi orang yang belum pernah tahu ya kok bisa sih daun talas dibikin tembakau, gitu kan. Nah, itu kan masih orang akan bertanya-tanya, ya, makin banyak penasaran. Dan akhirnya banyak juga yang bermitra dengan perusahaan saya, misalnya di budidaya, begitu kan, untuk membudidayakan talasnya, terutama di daerah Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten dan luar daerah. Luar daerah juga. Itu. Oke, luar biasa. Itulah kenapa akhirnya memilih usaha talas beneng ya Pak ya. Nah, ini juga dimulai tadi tahun berapa Pak awal mula? Kalau dari umbinya saya main di tahun 2016. Itu umbinya tiap bulan itu permintaan di 90 ton sampai 100 ton itu per bulan, gitu kan. Berhubung tidak adanya pasokan dan gerakan budidaya dulunya, hanya sebatas liar ya di lereng kaki Gunung Karang. Nah, saya mempunyai pemikiran untuk budidaya dengan cara membuka kemitraan. Gitu. Kalau mau mulai usaha banget pertama kali yang benar-benar merintis sekali itu sejak tahun kapan? 2016. 16 ya. 2016 sampai dengan sekarang. Terhitung 16, 17, 18, 19, 25 tahun nih Pak. 5 tahun. Sudah 5 tahun nih Pak ya. Apakah Bapak sebelumnya juga pernah mencoba dari daun-daun lain selain talas gitu kan? Pasti kayak dulu, harus ini dulu gitu, survei atau lain sebagainya Pak. Dulu semua jenis daun talas itu bisa, tapi yang lain tidak efektif. Karena kenapa? Kalau talas beneng ini kan tidak ada kadaluarsa masa panen ya. Di musim kemarau dia masih tetap produktif, dan daunnya pun lebih bagus daripada daun-daun yang lain. Begitu. Pernah daun apa aja Pak yang dicoba sebelum ke daun talas? Daun kayak daun jati ya, daun jabon, gitu kan. Ya daun papaya juga bisa itu. Nah, tapi yang paling bagus adalah daun talas beneng ini. Dicoba, ternyata yang paling bagus daun talas beneng. Iya. Memang daun talas itu udah banyak versi atau ada daun talas apa seperti semua jenis daun talas itu mungkin di Indonesia ya, terutama paling banyak itu adalah jenis talas-talasan daripada jenis singkong. Begitu. Paling banyak talas-talasan daripada singkong. Iya. Tapi
daun talas itu yang ini nggak sih Pak? Aku bentar nih, Hani coba membayangkan daun talas itu yang kayak kalau kena air tuh nggak? Itu talas bukan? Itu talas juga. Talas Bogor. Oh, Itu. talas Bogor. Kalau kena air tuh kayak airnya jadi. Iya, ada lilinnya itu ya. Iya, yang kayak betul. gitu. Kalau ini talas beneng. Kalau ini talas beneng sama aja sih sebetulnya. Cuman kalau talas beneng itu dia lebih lebar, lebih gede. Terus kalau di fermentasi itu warnanya lebih kuning. Lebih kuning. Sama seperti tembakau pengolahannya. Oke. Baik. Nah, ini Bapak sudah 5 tahun, otomatis juga kan Bapak produksi setiap hari begitu Pak ya. Nah, ini untuk produksinya Bapak ngambil dari mana sih talas benengnya? Apakah menanam sendiri atau justru malah ngambil di orang lain atau ada yang khusus juga? Kita dulu karena talas ini tadinya nggak laku. Talas ini tadinya dianggapnya sama petani itu gulma. Jadi iya, dianggap gulma dan tidak memiliki nilai jual, tidak memiliki nilai betul. jual lah gitu Pak ya. Padahal ini ikonnya Kabupaten Pandeglang gitu kan. Tapi gerakan tanam itu dulu sangat lemah. Nggak ada gerakan tanam secara masif keseluruhan. Bahkan di Kabupaten Pandeglang dan di Kabupaten Serang pun masih orang pada awam talas beneng. Begitu kan. Padahal ini ikonnya Pandeglang, ikonnya Banten gitu kan. Nah, maka dari sekarang saya mempunyai ibaratnya ayo kita bareng-bareng membudidayakan talas beneng ini, begitu kan? Karena dulu kan yang liar kalau diambil terus habis begitu kan? Kalau tanpa kita budidaya, begitu. Nah, berarti yang liar habis jika dibudidaya. Terus jika tidak tanpa budidaya kan? Tanpa budidaya, gitu. Berarti kemudian memilih untuk talas ini diperdayakan gitu Pak ya. Dibudidayakan gitu, secara gerakan masalah intinya. Karena kan ini ikonnya dan asli dari Provinsi Banten. Baik, di Kabupaten Pandeglang sendiri berarti memang banyak nih Pak pohon talas. Apa gimana kondisinya? Kalau di Kabupaten Pandeglang sendiri banyak pohon talas, tapi kayak talas Bogor, talas Sente, talas Kalkosia itu ya banyak sekali gitu jenis-jenisnya. Semua kan ada 62 jenis kalau talas ya. Tapi yang paling bagus ini yang Canthasoma undipes Koch ini yang paling bagus. Apa itu? Talas beneng. Nama latinnya. Nama latinnya apa? Canthasoma undipes Koch. Iya itu. Ya. Itu nama latinnya Pak? Iya, nama latinnya. Dan setelah ditelusuri memang itu yang paling bagus Pak? Yang paling bagus. Karena kenapa? Talas ini yang dibilang dia bisa lah disebut sejarah orang dulu ya, tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi ini talas ini. Talas ini ya Pak ya? Iya, karena umbinya menarik, dia warna kuning, tidak dimiliki talas-talas lain. Mungkin di seluruh dunia warna umbi talas ini dia yang kuning. Gitu. Itu aja yang kuning? Iya, dan bobotnya pun bisa mencapai 50 kilo. Wah. Iya, satu pohon. Satu pohonnya Pak, itu banget ya? 50 kilo, bisa tinggi di 2 meter. Gila. Makanya nilai ekonominya lebih bagus daripada budidaya tanaman singkong, tanaman umbi apapun gitu kan. Karena ini tanaman ini tidak ada kadaluarsa masa panen. Tapi mahal nggak Pak harganya Pak? Harganya ya sekarang cukuplah mendingan gitu kalau untuk petani yang tadinya tidak bernilai ekonomi kita sulap menjadi bisa berharga. Ya bisa berharga karena kenapa? Daun dan umbinya sekarang bernilai ekonomi. Begitu. Umbinya juga ya Pak? Umbi dan daunnya. Bahkan dari pelepahnya pun kita mencari inovasi lagi, membuat kerajinan kayak topi, gitu kan. Jadi bisa bermanfaat kayak bikin tas, gitu. Dan lain sebagainya lah ya, itu bisa dilakukan gitu. Luar biasa, menarik nih pemirsa. Nah, Hani juga masih pengen lebih lanjut lagi nih mengulik, mungkin tadi juga sesuai dengan tema kita produk lokal go internasional, kok bisa gitu sampai ke luar negeri, penjualan dan lain sebagainya. Kita akan bahas simak selengkapnya, namun kita jeda dulu ya Pak ya. Baik, kita jeda dan juga break terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Bincang hari ini.
terima kasih Anda masih bersama kami tentu saja di Bincang hari ini. Dan masih dengan Pak Ardi. Hari ini kita masih membahas mengenai produk lokal yang go internasional, yakni berupa usaha talas beneng di Kabupaten Pandeglang. Namun sebelum itu pemirsa, Hani ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan di live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Baik pemirsa, nggak usah lama-lama lagi nih, Hani juga masih tadi sudah dibincang sedikit ini Pak terkait mungkin histori awal, sejarah awal mulanya Bapak kenapa memilih daun talas beneng ini. Nah, Hani juga masih penasaran ini mengenai, mungkin tadi sudah disebutkan juga bahwa kita akan menelisik lebih dalam nih. Hani juga sempat membaca artikel nih Pak. Artikelnya menyatakan bahwa ini produk daun talas beneng atau katakanlah tembakau herbal ya Pak ya. Iya, betul. Tembakau herbal, benar. Nah, ini tembakau herbal sampai akhirnya katanya ini distribusinya, kemudian juga ekspor ini sudah sampai ke luar negeri. Benar apa enggak Pak? Betul. Betul ya. Oke, luar biasa. Benar tuh pemirsa ternyata. Nah, ini sudah sampai go internasional, katakanlah. Ini gimana caranya gitu Pak? Kok bisa gitu? Distribusinya sampai ke sana, apakah memang penjualannya secara online atau offline atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Kita berjualnya secara kerjasama dengan perusahaan ya. Perusahaan di daerah Jawa Timur, di Bogor, dan beberapa perusahaan yang menerima itu kan hasil bumi kita dari Banten, diolah menjadi tembakau, bakonya talas itu dikirim ke sana lah, dari sana langsung dikirim ke Australia, ke Sydney, begitu. Dan kemarin pun kita kedatangan dari orang Amerika ya, dia meminta langsung, jadi pengennya satu varian di 300 sampai 500 ton itu per bulan. Itu per bulannya Pak? Per bulan. Cuman saya sekarang masih belum sanggup untuk menyuplai produksi sebanyak itu. Gitu. Tadi katakanlah sudah sampai go internasional. Ini sudah diekspor kemana saja Pak selain tadi Australia? Kalau Malaysia udah kita. Kalau tepung Malaysia udah. Terus bagian negara-negara yang permintaan ya, di Belanda udah berjalan. Kalau di Belanda itu Projen. Umbi basah yang beku itu. Oh, umbi juga Bapak? Iya, umbinya itu Projen talasnya. Kalau umbi itu di Belanda, pasar Eropa ya. Kalau daunnya itu Australia, Prancis, dan Swedia juga. Selandia Baru, itu kan, itu masih permintaan negara-negara tersebut. Itu kalau permintaan chipnya itu talas kering itu India untuk bahan tepung. Gitu. Luar biasa, ini sudah sampai go internasional, sampai ke luar negeri, dan itu sudah banyak ternyata negara-negaranya gitu ya Pak? Sebenarnya udah banyak permintaan, karena kenapa? Talas ini mungkin dibilangnya makanan sehat lah ya, daripada beras gitu kan, karena kandungan gulanya sangat rendah. Rendah sekali. Gitu. Oke. Berarti Bapak juga tadi sebutkan yang dijual bukan hanya tembakau herbalnya? Dua-duanya. Semuanya, dari umbi sampai ke daun. Bahkan dari, saya bilang tadi, yang dari Amerika pun dia minta pelepah, dan tembakaunya itu pelepahnya yang bikin topi-topi kerajinan itu. Juga? Iya, dia per bulan minta 1000 piece. Wah, dan itu Iya. Nah, kita lagi produksi di kerajinan juga di Kabupaten Pandeglang. Mudah-mudahan kan bisa menambah nilai-nilai ekonomi bagi petani dan masyarakat. Nah ini masalah tentang tembakau herbal, Pak. Apakah ini menjadi solusi gitu ketika tadi katakanlah rokok berbahaya? Ini kan agak lebih mudah, kayak lebih agak herbalnya gitu Pak. Apakah itu solusi untuk orang-orang yang juga suka merokok atau seperti apa? Solusi juga, solusinya karena kenapa? Mengurangi nikotin ya. Jadi ya, karena di daun talas ini kan serupa harumnya seperti tembakau, tapi dia tidak bernikotin, cuman ada tar aja. Tar itu kan getah, gitu. Tapi nggak membahayakan, gitu kan, nggak terlalu kayak nikotin ya, yang kalau habis ngerokok itu sesak. Kalau ini nggak adem. Gitu. Adem gitu ya Pak? Luar biasa. Aduh, Hani nggak tahu ya rasanya gimana, cuma kayaknya herbal gitu ya. Iya, herbal. Herbal daripada rokok. Nah, ini Bapak Hadi juga penasaran. Nah,
Untuk produksi tembakau herbal sendiri dalam setiap hari Bapak produksi berapa banyak? Paling kita satu hari itu 1 sampai 2 ton di daun yang basah ya. Kalau untuk menjadi kering paling sekitar di 3 kintal. Gitu. Jadi susutnya 85%. Oke. Nah ini dibantu oleh berapa karyawan sama Bapak? Kalau karyawan kita mengandalkan masyarakat di sekitar, ibu-ibu gitu kan. Terus dan untuk operator di mesin itu menggunakan tiga orang. Nah, sebagiannya kan ibu-ibu di wilayah sana di Kampung Cilaja itu. Kampung Cilaja. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, Kemudian? Jadi ibu-ibu kan kalau misalkan barang masuk dia dibawa ke rumah masing-masing, begitu kan. Jadi ada kegiatan. Diapakan itu Pak, dibungkus? Jadi kalau daun talas Prosesnya. itu kan habis dipetik dari kebun, dibawa ke gudang, habis itu dibawa ibu-ibu dikupas tulangnya belakang, yang tulang belakang itu kan, kan kita mintanya daunnya aja, tulangnya kan nggak masuk. Nggak masuk. Oke. Gitu. Terus udah habis itu dibungkusin apa gimana? Habis Enggak? itu langsung Prosesnya. dirajak pakai mesin, langsung pakai mesin dijemur, layaknya pengolahan seperti tembakau itu. Tembakau pada umumnya. Pak? Iya. Oke. Untuk penjemuran sendiri ini berapa lama Pak? Sekitar 2 hari. 2 hari. Oke. 2 hari kalau panas. Kalau panas, kalau nggak ada panas itu sekitar di 3 hari. 3 hari 4 hari Iya, kan ya Pak 3 ya hari. pasti ya. Oke, luar biasa Iya. nih pemirsa. Nah ini menarik juga nih, ini karena tadi melihat bahwa ini tembakau herbal gitu. Mungkin Bapak bisa diceritakan kalau proses sampai menjadi herbal kemudian juga dijual itu nantinya mengirimnya via apa dan lain sebagainya, itu gimana ceritanya Pak? Proses untuk pembuatannya gimana? Bisa cerita? Kalau proses pembuatannya sangat mudah sih. Jadi karena tembakau ini kan dia bukan untuk di herbal saja, ya, bisa juga untuk digunakan untuk teh di luar negeri sana, bisa untuk obat begitu kan. Itu karena kan di dalam kandungan daun talas ya tidak ada sifatnya yang beracun. Oh nggak ada? Nggak ada. Sama sekali ya Pak? Nggak ada gitu. Jadi baik semualah untuk kulit apapun, untuk apa gitu kan. Dan sekarang pun saya dari umbinya pun menciptakan inovasi lagi sabun talas. Sabun talas? Iya. Oh, Iya. terus sudah sampai sekarang sudah Udah berjalan? udah berjalan di sabun talas, dan pemasarannya pun alhamdulillah kita ada permintaan juga dari Jepang. Jepang? Iya. Itu. Sabun talas? Sabun talas. Dari Jepang permintaannya? Iya. Luar biasa. Tapi, nah ini kan sampai go internasional. Tapi apakah Bapak juga mensuplai daerah-daerah lain di provinsi atau mungkin di katakanlah di seluruh provinsi di Indonesia, 34 provinsi di Indonesia? Di 34 provinsi kita dalam kerjasama budidaya. Budidaya? Budidaya itu mereka kita menyiapkan bibit, ditanam di sana, ntar hasil panen dikirim lagi ke Banten. Oh, Begitu. oh gitu. Jadi Sudah ada kita- berapa mitranya? Kita dari Palembang, Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Lampung ya, sampai Jambi, Bengkulu, Riau, Meranti, sama Jawa Barat. Juga? Jawa Barat, terutama Jawa Tengah. Itu Oh, di udah Banten banyak. sendiri Pak? Banten sendiri alhamdulillah kita udah sekitar di 150 hektar. 150 Iya. hektar, luar biasa budidayanya Pak ya? Iya. Itu budidayanya, oke. Berarti kalau untuk khusus pengolahan adanya di? Untuk pengolahan kita ada di Kampung Cilaja sebagian yang di perusahaan saya, dan sebagian di kelompok-kelompok petani gitu kan, dan pelaku-pelaku usaha di Provinsi Banten mengolah sendiri, hasilnya itu dijual ke saya. Oh, Gitu. hasilnya dijual ke Hasilnya dijual ke saya. ke Bapak Iya. langsung? Oh gitu. Gitu. Jadi caranya? jadi beralur lah. Mereka menanam, budidaya gitu kan, diolah, hasilnya masuk ke saya. Oh, Itu dari saya langsung ke sana. mereka mengolahnya juga bisa ya? Mengolah bisa. Jadi kita ada bimbingan teknisnya juga, Oke, gitu oke, kan oke. di lapangan. Oke, luar biasa ini. Ini kayak apa ya? Mungkin kayak berpikir kayak, oh ternyata gini caranya gitu. Tapi kalau untuk pengiriman berarti tidak secara online juga? Apakah menerima pemesanan secara online dan juga offline, atau memang khusus ada yang kerjasama dengan perusahaan itu Pak? Kalau kita khusus udah kerjasama dengan salah satu perusahaan. Oke.
Itu salah satu perusahaan eksportir. Berarti nggak ada nih toko online di Shopee misalnya? Oh, nggak ada. Nggak ada ya Pak ya? Tembakau gitu. Kalau mau ada nggak apa-apa. Belum ya Pak ya? Belum. Tapi apakah akan ada rencana pengen ke online kan? Rencana sih kita ke depan, saya pengen membuat perusahaan di rokok herbal di Provinsi Banten gitu kan. Dan kemarin kita kedatangan dari Pak Sultan Banten ya, dia mendukung penuh untuk pembuatan perusahaan itu dan budidaya secara gerakan. Banyak lah ini. Wow, luar biasa ini perusahaan. Insya Allah ya Pak ya. Kapan ya akan terrealisasi kira-kira? Mudah-mudahan di tahun inilah, di tahun depan kita udah mulai ya terrealisasi itu kan pembangunan perusahaannya. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Amin, gitu kan. amin. Karena kenapa? Di yang lain perusahaan pada collab, kalau kita di bidang pertanian malah semakin melejit. Oke. Ya, pertanian juga ini jadi ini juga nih apa namanya bagus gitu untuk usaha gitu ya. Oke, Bapak ini juga penasaran. Tapi kalau untuk pengiriman harga yang diberikan untuk di daerah atau di mana di luar kota katakanlah berbeda atau tidak, luar kota dan luar negeri lah ya, berbeda atau tidak? Tentu berbeda. Oke, gimana? Kalau misalkan kita ke perusahaan masuk ke saya, itu kan ada nilainya ya, nilai kayak transport segala macam. Kita beli di petani rata-rata yang kering itu 15.000, 18.000 sampai 20.000. Itu tergantung grade-nya. Grade-nya kalau yang bagus itu kan. Kalau yang warnanya bagus lebih mahal lagi. Itu kayak kol emas itu kan. Karena banyaknya permintaan di luar sana yang warna kuning. Kuning cerah. Yang kuning cerah gitu ya. Oke. Ya. Kalau untuk umbi mungkin standar di harga 1.500 ya per kilo, tapi kan bobotnya itu bisa 50, 40, itu lebih menguntungkan daripada tanam ibaratnya singkong gitu kan, ubi gitu. Lebih baik itu gitu ya Pak, talas ya Pak ya. Oke, nah ini persatuannya segitu berarti Pak ya? Iya, persatuannya segitu. Kalaupun jualan tembakau herbalnya ini dijual apakah dijualnya per bungkus gitu atau per kilo atau seperti per kilo, kita per ton. Jadi sekali kirim 10 sampai 20 banyak banget, ton. 10 sampai 20 ton. Iya. Itu setiap kali ngirim. Itu ya. Jadi tiap bulan itu kadang-kadang kita produksi di 16 ton. Itu karena permintaan sangat besar gitu kan. Cuman tadi itu bahan baku itu belum mencukupi. Belum mencukupi karena buyer yang dari sana itu pengen satu varian daun ini aja, daun talas benang aja gitu ya. Oke. Kemudian inisiasinya apa ketika Bapak kan daun talasnya tidak mencukupi nih, kemudian apa yang dilakukan Bapak? Nah yang dilakukan kita itu adalah membuka jaringan kemitraan. Jaringan kemitraan itu membeli bibit dari perusahaan kita, hasil panen kita beli lagi dengan jarak tentu, misalnya di 3 tahun ada MOU kontraknya, seperti itu. Berarti semua juga sudah ada MOU kontrak, Pak? Udah. Yang budidaya di Rangkas, di Sukabumi juga udah, di Lampung udah. Lampung hampir satu Lampung yang budidaya gitu. Oke, baik. Ini menarik nih pemirsa, produk lokal go internasional ternyata nih. Hani juga selengkapnya nanti akan bahas juga di segmen 3 nih Pak. Tentu saja nanti mungkin terkait harapan Bapak ke depan seperti apa. Kemudian juga untuk pemirsa di rumah yang pengen mencoba berusaha di bidang ini gitu. Apa sih yang pertama kali harus dilakukan? Mungkin seperti itu. Nanti mungkin pemirsa juga di rumah bisa langsung bertanya atau mungkin juga bisa langsung tulis di kolom chat komentar, barangkali ada yang ingin bertanya silahkan, nanti barangkali bisa langsung dijawab ya Pak ya. Kita harus jeda break terlebih dahulu Pak ya. Baik, kita jeda terlebih dahulu nih pemirsa Sultan TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini.
COVID-19. Menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu-kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting, jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter, lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini biar kita tetap bisa bekerja dan selamat.
Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu-kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting, jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter, lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini biar kita tetap bisa bekerja dan selamat.
terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Tentunya kita sudah masuk kepada segmen yang ketiga. Nah nih Pak, kita sudah ngobrol banyak tadi ya Pak ya tentang talas bening ini Pak. Mungkin ada harapan kepada pemerintah terkait pengembangan usaha talas bening ini Pak, silakan. Boleh ke sini Pak. Untuk harapan ke depan untuk pemerintah ya, terutama di Kabupaten dan Provinsi Banten, untuk mendukung penuh para pelaku-pelaku usaha dan petaninya, kelompok-kelompok tani agar menggerakkan budidaya tanaman talas beneng terutama di Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten ya, karena ini kan ikon kita kan di Kabupaten Pandeglang yang harus kita jaga dan dilestarikan gitu kan, untuk mensejahterakan para petani dan masyarakat. Baik Pak, nah nih Pak terakhir mungkin seiring berkembangannya ekspor nih Pak, ekspor talas beneng ini Pak, apa sih Pak harapan kedepannya untuk talas beneng ini Pak? Untuk harapan ke depan kita itu adalah kontinuitas ya. Kalau selagi kita ekspor itu kan harus memenuhi kuantitas. Kalau misalkan kuantitasnya nggak ada, ya kita apa yang mau dikirim begitu kan, karena permintaan itu kan harus benar-benar tercukupi dan kualitas itu harus benar-benar terjaga gitu. Baik nih Pak, dan terakhir satu lagi nih Pak Anggi minta closing statement mungkin untuk teman-teman semua yang juga pengusaha, pelaku usaha seperti apa Pak, di masa pandemi ini kita harus produktif kan ya Pak ya, boleh Pak closing statementnya untuk teman-teman semua ya. Untuk teman-teman di Asosiasi Pelaku Usaha Talas Beneng agar semangat ke depan untuk budidaya dan pengolahan, dan harus kita berkolaborasi ya untuk ke depan, supaya kita bisa mengangkat derajat nama talas beneng ini agar lebih terkenal lagi di internasional dan go internasional ke depan. Tujuan kita adalah membangkitkan lahan tidur, membantu nilai ekonomi bagi petani dan masyarakat. Mungkin segitu aja. Ya baik, terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami memberikan informasi yang sangat bermanfaat pagi hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda telah bersama kami dalam bincang hari ini. Tentu saja saya Anggi Permata dan Ardi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.